salam kenal aku Apple. Di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian sesuai dengan judulnya. Kita akan membahas mengenai produknya dari Scarlett Whitening. Yap, produk sebelumnya tuh udah booming banget, yaitu serum yang Brightly Ever After Serum dan Acne Serum yang berwarna pink dan berwarna ungu. Itu udah booming banget, udah laku keras banget di pasaran. Dan kali ini Scarlett Whitening mengeluarkan dua varian ini kayak melengkapi dari serumnya, yaitu face cream yang sama-sama variannya yaitu Brightly Ever After Cream pagi dan malam dan Acne Cream yang pagi dan malam hari juga. Nah, tapi kali ini aku akan membahas yang mengenai face cream pagi dan malam hari yang Brightly Ever After Cream yang pagi dan malam hari. Kenapa aku nggak bahas yang Acne Creamnya? Karena aku ya nggak pakai. Gimana ya? Karena aku akan membahas produk-produk yang aku gunakan aja gitu. Di video kali ini juga aku akan membahas mengenai isi kandungan dari kedua krim pagi dan malam hari ini, karena menurut aku ini cukup menarik untuk dibahas. Dan ini juga kandungan ingredientnya sangat banyak banget dari komposisi yang tertulis di samping sini. Nih, lihat, ini pagi dan ini malam hari. Mereka itu kayak banyak banget komposisinya, jadi kayak harus aku telaah. Dan aku membutuhkan waktu 2 hari untuk mentelaah untuk mencari tahu apa sih maksud dari kandungan-kandungan ini, kegunaannya. Pastinya kandungannya itu sangat bagus banget. Salah satunya yang amazing banget adalah kandungan dari kacang hijau. Dari dalam sini ada kandungan ekstrak kacang hijau, apakah iya? Nah, sebelum itu aku membahasnya, jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Kenapa? Karena aku bakal bagiin video-video tips, review, tutorial buat kalian semua, dan aku akan upload video-video terbaru setiap minggunya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya untuk tahu update aku. Sebelum kita bahas mengenai lebih detailnya, kita bahas dulu dari segi kemasannya ya. Krim ini datang dengan kemasan box, desainnya yang simple namun tetap terlihat mewah, didominasi oleh warna putih dan ada sentuhan pink yang menjadikan ciri dari krim Scarlett Whitening Brightly Ever After Cream ini yang serasi banget sama Scarlett Brightly Ever After Serumnya. Pada kemasan box tertera nama produk, ingredient, nomor BPOM, cara pemakaian, waktu pemakaian, klaim, dan tanggal kadaluarsa. Selain itu ada stiker hologram juga yang menandakan keaslian produk. Untuk jar terbuat dari frost glass berwarna pink dan ukuran dalamnya isinya 20 gram. Harganya juga murah, yaitu 75.000 saja. Nuansa jar juga nggak jauh beda dari box yang masih pink dan putih. Di label botolnya tertera nama produk, nama brand, zat aktif dalam kandungannya, dan cara pemakaian. Untuk tekstur krim malam dan siang agak berbeda nih sedikit. Untuk krim paginya cair, super creamy, warna putih. Aku suka deh sama krim pagi yang tidak meninggalkan efek white cast. Untuk krim malamnya sedikit lebih kental daripada day creamnya, tapi sama-sama cair sih krim pagi dan malamnya. Kalau krim malamnya warna putih tulang dan teksturnya melembabkan banget untuk dipakai. Untuk cara pakainya, terlebih dahulu pastikan wajah kita itu bersih. Nah, aku membersihkan wajah aku dari sisa-sisa makeup menggunakan micellar water. Kalian juga bisa ganti menggunakan face oil atau dan sebagainya, bebas kalian. Setelah itu kalian bisa cuci muka menggunakan sabun, bebas sabun apa aja. Kalian juga bisa pakai sabun dari Scarlett Whitening. Setelah aku cuci muka, aku menggunakan Acne Serum dari Scarlett Whitening. Aku cuma totolin daerah yang ada jerawatnya aja. Kenapa? Karena aku bukan tipe jerawatan yang meradang gitu, jadi ya cuman karena jerawatan bulanan hormonal. Selanjutnya tunggu sampai kering, agak-agak menyerap 1 menit 2 menitan, langsung aku templokin lagi sama serumnya Brightly Ever After Serum Scarlett Whitening, ditemplokin seluruh wajah dan leher. Setelah itu aku langsung menggunakan krim pagi, karena ini masih pagi jadi aku pakai krim pagi yang Brightly Ever After Cream pagi. Nah, aku suka banget sama krim paginya karena dia itu teksturnya ringan banget, terus creamy, terus enak banget dipakai
santai dan mudah dibalurkan kayak gini nih, plus nggak lengket dan habis itu kelihatan kayak glowing. Nah, setelah kalian menggunakan krim siangnya, jangan lupa kalian tetap menggunakan sunblock ataupun sunscreen yang minimal 30 SPF-nya ya. Dan jangan lupa ada PA+++-nya. Itu tadi mengenai produknya, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Itu tadi sekilas mengenai produknya. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai aromanya. Nah, untuk aromanya sendiri, aku yakin banget ini adalah aroma geranium. Nah, geranium bener dong, ternyata pas aku telaah lagi di ingredientnya ini, dia itu ada kandungan Pelargonium graveolens, atau itu kan bahasa ilmiahnya, atau kalau kita cari tahu itu ternyata adalah esensial geranium oil. Selain buat merilekskan, kalau dari wanginya sendiri, ternyata aku cari tahu lagi kalau geranium itu dipakaikan untuk kulit kita kayak penggunaan krim ini, dia tuh berfungsi untuk menginduksi kolagen dan juga ampuh untuk memperbaiki sel kulit kita yang rusak di kulit kita. Jadi selain wanginya yang enak, nah buat kalian semua yang punya kulit yang sensitif, menurut aku ini juga bagus ya dipakai karena ini aman-aman aja, karena nggak ada tambahan pewangi tambahannya, berarti nggak ada tambahan pewangi buatannya. Kalau memang wanginya ini ada, itu kan ada wanginya, iya ini adalah wangian esensial geranium. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai klaimnya. Mereka tuh mengklaim krim ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi yang dapat mencerahkan dan menyabarkan noda hitam di wajah. Aku belum bisa ngomong yang gimana-gimana karena aku juga baru pakai seminggu. Setelah aku telaah lagi, kandungannya itu memang benar-benar amazing, sangat banyak banget kandungan antioksidannya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Aku akan bahas dulu dari krim paginya yang Bradley Ever After Cream Day Cream ya. Aku akan bahas dulu dan aku akan membahas yang pertama 7 komposisi yang tertulis di samping sini. Nah, yang pertama ada glutathione. Nah, glutathione itu kalian tahu sendiri kan, itu kandungan yang sering banget dipakai untuk perawatan wajah atau body lotion yang merupakan antioksidan yang dapat membuat wajah kita tampak lebih cerah, bersinar, dan warna kulit kita kalau memakai glutathione itu bisa menjadi lebih merata. Terus yang kedua ada rainbow algae, atau tulisan di sini ini rainbow algae atau kalau bahasanya di ingredientnya tertulis Cristoceria tamariscifolia extract. Itu untuk meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Hampir sama fungsinya kayak glutathione. Terus ada hexapeptide egg yang dapat membantu mengatasi kerutan, jadi kayak anti-aging juga. Terus ada rosehip oil. Nah, rosehip oil ini kaya akan fatty acid. Fatty acid itu apa? Asam lemak esensial dan antioksidan yang dapat menyembuhkan luka. Jadi antioksidan lagi ya kan. Baru siang udah banyak antioksidannya. Terus ada pore away yang kegunaannya untuk memperbaiki tekstur dengan membuat pori-pori kita itu jadi lebih kecil. Jadi kayak mengecilkan pori-pori di wajah kita. Terus ada triceramide yang membantu melembabkan, anti-aging, dan anti kerut. Yang terakhir, yang ketujuh ada Aqua Peptide Glow untuk meningkatkan hidrasi kulit dan menjadikan kulit lebih bersinar. Jadi kandungannya selain antioksidan yang tinggi, melembabkan, mengecilkan pori-pori, tapi juga bisa mencerahkan, melembabkan. Aduh, baik banget kan kegunaannya dari siang hari. Ini baru siang hari. Malam hari nanti lebih banyak lagi. Nah, itu tadi ketujuh yang tulisan di samping sini. Nah, ke intinya yang tadi aku janjiin ke kalian, aku akan membahas tentang ingredient di samping sini. Kayaknya ingredientnya karena terlalu banyak ya, selain 7 tadi yang aku sebutin banyak banget, jadi nanti aku tulis di deskripsi box penjelasan dari masing-masing ingredientnya, karena kalau aku bacain satu-satu videonya jadi bakal panjang, jadi ini kayak bakal jadi cerita. Jadi mendingan aku tulis di deskripsi box dan aku akan memetakan aja ya. Nah, mulai dari krim paginya yang untuk mencerahkan, dari kandungan yang untuk mencerahkan ada buah cherry moya, atau itu adalah srikaya. Yang bahasa lainnya, bahasa di tulisan ingredient komposisinya ini adalah Annona cherrymola fruit extract yang untuk mencerahkan. Terus ada kandungan Boswellia serrata oil, itu juga untuk mencerahkan. Terus ada citrus lemon peel oil dan citric acid yang untuk mencerahkan. Kalau citric acid ada kandungan AHA yang untuk mencerahkan juga kan, biasanya dipakai di kandungan skincare pada umumnya.
Terus untuk melembabkan, dia itu selain 7 kandungan yang aku sebutkan tadi, dia ada kandungan squalane, dan juga gliserin. Untuk anti-agingnya atau antioksidan yang tinggi, ada kandungan rosehip oil seperti yang tertera tadi aku omongin. Nah, selain rosehip oil ada Caulerpa lentitifera, terus ada Pelargonium graveolens atau sweet scent dari geranium. Nah, buat wangian geranium ini ternyata kan dia tuh selain wanginya enak, soft gitu, dia tuh gunanya untuk antioksidan juga. Nah, terus ada Ceratonia siliqua untuk antioksidan atau ekstrak biji carob. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya aku juga akan bingung ya baca-bacanya gitu kan. Nanti deh aku tulis di description box ya satu-satu tentang ingredient masing-masingnya. Terus untuk mengecilkan pori-pori dan menghaluskan wajah, dia ada Celsapinia spinolaga yang selain mengecilkan pori-pori itu kan ada portway. Nah, selain portway dia ada Caesarpilnia spinolaga, terus ada mastic gum dan lecithin untuk mengecilkan pori-pori dan menghaluskan wajah kita. Itu tadi dari kandungan untuk mengecilkan pori-pori dan menghaluskan wajah. Nah, untuk filter UV, karena ini kan krim siang pastinya harus ada filter UV-nya, dia juga ada kandungannya yaitu titanium dioxide. Cuman aku nggak ngerti ya, ini titanium dioxide ini SPF-nya berapa persen gitu, SPF-nya berapa, dan ada PA++ ++-nya nggak. Jadi menurut aku ada tambahannya lagi. Kalau kalian pakai krim siangnya ini, kalian tetap harus, kalau kalian di luar ruangan habis pakai krim siang ini, kalian tetap harus pakai sunblock atau sunscreen. Minimal kalau kalian keluar ruangan yang ada sinar mataharinya, minimal pakai yang 30 SPF PA+++. Itu wajib dan kudu banget. Nah, terus ada kandungan pakis jantan, nahlo atau male fern, atau bahasa tulisan ingredientnya bahasa ilmiahnya adalah Diropteris filigmes. Nah, aku nggak ngerti ya, pakis jantan ini kegunaannya untuk skincare itu atau di dalam kandungan ini tuh gunanya buat apa? Nah, buat kalian semua yang tahu apa sih kegunaan pakis jantan untuk skincare, kalian bisa deh tulis di kolom komentar, bantu aku. Dan kita bahas yang krim malamnya. Lanjut, aku akan membacakan yang di samping sini 7 bahan aktif yang tertera di boxnya. Yang pertama ada glutathione yang kalian tahu sendiri, sama kayak krim paginya yang gunanya untuk mencerahkan, memudarkan warna kulit kita yang nggak merata, mencerahkan, dan merupakan antioksidan juga. Terus ada kandungan niacinamide yang kalian tahu kandungan niacinamide itu banyak banget digunakan oleh skincare yang kegunaannya niacinamide itu untuk mencerahkan, meratakan warna kulit kita, dan masih banyak kandungan yang lainnya. Terus ada kandungan yang ketiga, natural vitamin C untuk antioksidan dan melindungi sel kulit kita dari kerusakan radikal bebas paparan sinar matahari. Terus yang keempat ada hexapeptide egg yang sama kayak krim pagi, ada juga hexapeptide egg-nya ini yang bantu untuk menghilangkan, mengatasi kerutan. Terus ada kandungan portway yang sama kayak pagi hari kandungannya, yang kegunaannya itu untuk memperbaiki tekstur wajah kita dan juga mengecilkan pori-pori, jadi membantu menghaluskan wajah gitulah. Terus ada green caviar. Nah, green caviar ini membantu kulit kita jadi terlihat pori-porinya lebih kecil, sama kayak kandungan portway ya. Terus ada aqua peptide glow untuk meningkatkan hidrasi kulit dan menjadikan kulit kita jadi cerah dan lembab gitu. Itu tadi ketujuh bahan aktif yang ada di tulisan sini. Oke, next kita akan membahas komposisi yang ada di samping sini. Yang komposisinya menurut aku ini kayak bejibun banget, itu banyak banget kandungannya. Yang pastinya aku udah mencari tahu melalui literatur Google. Di Google itu juga ada jurnal, ada skripsinya orang tentang kegunaan manfaat dari komposisinya ini untuk kulit, manfaatnya apa aja. Aku juga akan mematakan kayak yang krim siang itu ya, yang tadi aku jelasin. Nah, untuk mencerahkannya dia ada kandungan buah cherry mola atau srikaya, atau tulisan di sini Annona cherry mola fruit extract yang sama kegunaannya kayak krim pagi tadi juga ada, itu untuk mencerahkan.
Terus ada kandungan Boswellia serrata oil, sama kayak krim paginya juga ada. Terus ada citrus lemon peel oil, ada citric acid yang untuk mencerahkan. Nah, untuk malam hari ada tambahannya lagi yang lebih untuk mencerahkan, dia ada lactic acid dan licorice. Jadi kandungan lactic acid dan licorice itu pelengkap penambah daripada krim siangnya ini. Jadi ekstra mencerahkan. Nah, terus untuk melembabkan, dia sama-sama ada squalane dan gliserin, sama-sama ada, mereka ada squalane dan gliserin pagi dan siangnya, pagi dan malam harinya. Tapi kalau malam harinya dia ada tambahan kandungan sodium PCA dan butilen glikol yang itu gunanya juga untuk melembabkan. Jadi malam hari super lebih melembabkan daripada siang hari. Nah, untuk antioksidan mereka berdua sama-sama ada rosehip oil, terus ada caulerpa, lentitifera, terus ada pelargonium graveolens yang itu adalah geranium. Mereka sama-sama ada Ceratonia siliqua atau ekstrak biji carob. Nah, next aku akan membaca, ini sama-sama kandungannya tadi ya. Nah, kalau di malam hari, kandungan anti-aging atau antioksidannya itu lebih banyak. Nah, tambahannya selain yang tadi aku jelasin, aku bacain, ada asicorbyl glucoside, terus ada kandungan Phaseolus radiate seed extract. Oke, kalau aku salah menyebutkan aku tulis di layar ya. Nah, itu adalah ekstrak biji kacang hijau yang tadi di awal aku dijelasin ya. Ternyata di krim malam ini mengandung ekstrak biji kacang hijau yang kegunaannya sebagai anti-aging atau antioksidan yang bagus untuk kulit. Terus ada Canava gladiate seed extract atau ekstrak kacang koro pedang. Yang itu gunanya juga buat antioksidan, kayak tinggi akan antioksidan. Gimana aku jelasin, pokoknya begitulah ya. Terus ada glycine soja atau soybean seed extract. Terus ada Peuraria lobata root extract atau kudzu. Terus ada Lactobacillus ferment-lysate yang itu juga untuk antioksidan. Terus ada Capaphysus alvarezi extract, dan yang terakhir ada inositol. Nah loh, kandungannya banyak banget. Nah, di kandungan krim malam ini juga ada kandungan titanium dioksida atau titanium dioksida, gimana sih bacanya, pokoknya seperti itu ya. Nah, kandungan titanium dioksida itu yang aku tahu dia itu untuk mengatasi radikal dari sinar UV atau sinar matahari. Terus untuk mengecilkan pori-pori dan menghaluskan wajah. Nah, krim pagi dan malam hari ini dia itu ada Caesapilnia spinola gum yang mereka sama-sama ada kandungan itu. Terus ada mastic gum sama lecithin. Nah, yang membedakan pagi dan malam hari, kalau malam hari ada ekstrak lens esculenta atau lentil seed extract untuk tambahan mengecilkan pori-pori, jadi kayak lebih ekstra lagi dan menghaluskan wajah. Terus yang aku bingung, ingredient ini tulisannya ada urea. Aku kayak browsing lagi, itu urea itu kan kalau di otak aku kayak itu tuh buat sampah gitu loh, kayak begitulah pokoknya tentang sampah gitu loh. Ternyata aku searching lagi urea untuk krim, urea untuk skincare. Nah, ternyata muncul tuh penjelasannya. Urea dikenal dapat merangsang pengelupasan kulit dan juga sekaligus melembabkan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak mengelupas kulit secara halus mungkin ya. Untuk kulit yang sel-sel kulit mati, mungkin aku juga kurang mengerti gitu. Terus sekaligus untuk melembabkan, jadi mengupas kulit secara halus, kayak mungkin eksfoliasi halus gitu, dan juga bisa melembabkan dari segi kandungan ureanya itu. Jadi aku juga sedikit kaget, wow, urea. Tapi ternyata urea dalam skincare itu gunanya seperti itu, melembabkan dan juga eksfoliasi kayak. Oke, untuk hasil pemakaian aku selama kurang lebih semingguan lebih ini, di wajah aku belum terlalu signifikan karena ini juga kandungannya sangat aman sekali kan, pastinya natural juga, jadi nggak mungkin seinstan itu hasilnya terlihat untuk menghilangkan bekas noda jerawat aku. Cuman untuk mencerahkannya juga kurang gimana-gimana karena juga baru semingguan, aku nggak bisa menjelaskan yang gimana-gimana. Cuman aku yang bisa menjelaskannya adalah
waktu pertama kali aku pakai dia itu memang benar-benar melembabkan, apalagi kalau aku pakai rangkaian lengkapnya. Jadi pertama aku pakai acne serumnya. Jadi acne serum ini aku pakaikan, aku totolin aja sih di jerawat yang ada gitu, dan selama seminggu ini masih ada tonjolan gitu tapi nggak sakit, udah nggak berkembang biak, maksudnya nggak gede lagi berkembang biak. Udah nggak gede lagi, di jidat juga ada 1, 2, 3, 4, dia itu ada, cuman udah mati mungkin ya, udah kayak kempes selama seminggu. Terus setelah aku diamin selama 1 menitan, aku pakai si serumnya yang Brightly Ever After serum ini ke seluruh wajah aku, pastinya di leher juga biar nggak belang gitu kan warnanya. Terus aku pakai krim pagi atau krim malam sesuai dengan kebutuhan. Aku pakai pagi ya pakai krim pagi gitu loh, dan malam hari pakai krim malam. Nah, untuk krim malamnya ini aku merasakan yang sangat signifikan banget waktu pertama kali pakai selama semingguan ini. Aku pakai malam hari lengkap dengan 2 serum ini. Pagi-pagi aku bangunnya, oh my god, wajah aku tuh kayak lebih kayak glowing gitu, jadi kayak lebih sehat, kayak lembab sehat gitu loh, bukan kayak berminyak, enggak, kayak sehat gitu loh, kayak glass skin gitu kalau pagi hari. Tapi emang masih ada bekas jerawatnya sih, jadi nggak mulus banget, tapi untuk kelembapannya, glowingnya itu aku ngerasain banget pagi hari pas aku bangun, itu kerasa banget dari krim malamnya. Nah, untuk krim siang yang aku rasakan, aku ngerasain dia tuh ringan dipakai. Ini by the way aku udah pakai foundation, udah pakai bedak, dan dia tuh kayak nggak berat gitu loh, kayak ringan sekali, jadi enak aja dipakai di wajah aku begitu. Oke, kesimpulannya, ini alkohol free apa enggak? Menurut aku sih masih ada alkoholnya gitu. Soalnya aku menemukan ada kandungan etanol, sentil alkohol, sama tibutil alkohol. Nah, itu aku nggak ngerti tuh kandungan ketiga, etanol, sentil alkohol, tibutil alkohol itu merupakan udah bisa dikatakan free alkohol apa bukan gitu. Jadi aku belum mengerti ini free alkohol apa enggak. Nah, kalian yang bisa lebih tahu nih, itu free alkohol apa enggak gitu ya. Terus ini free fragrance, tidak ada tambahan pewangi buatan. Emang ada wangi yang enak sekali, menyejukkan hati gitu kan. Ya, kalem juga wanginya, tapi itu bukan tambahan pewangi buatan, itu adalah wangi dari si geranium atau tambahan esensial geranium yang itu gunanya juga untuk antioksidan. Aman banget juga ini karena ini udah BPOM, ya, bebas dari hidroquinone, merkuri, jadi aman buat bumil dan busui. Nah, untuk SPF-nya buat siang harinya aku saranin ke kalian, meskipun ada titanium dioksid atau anti sinar filter matahari sinar UV, kalian tetap harus menggunakan kalian tetap harus menggunakan sunscreen ataupun sunblock setelah itu. Wajib banget sih hukumnya, wajib. Yang terakhir sebelum penutupan, aku mau mengatakan bahwa ini bukan video sponsor, ini bukan endorsement, promosi, enggak sama sekali. Aku benar-benar beli, pure beli, gimana sih kebalik-balik mulu. Aku pure beli mereka, si krimnya, si serumnya itu pakai duit aku sendiri, dan aku bebas dong mengatakan apa aja tentang si serum dan si krim malam dan pagi hari, khususnya yang Brightly Ever After krim pagi dan malam hari. Bebas dong mengatakan, kan bukan promosi, cuman emang ini bagus, jadi ya udah aku akan bilang bagus karena kandungannya emang benar-benar bagus kandungannya. Tapi buat hasilnya di aku belum bisa mengatakan yang gimana-gimana karena baru pakai seminggu gitu loh. Next aku akan bikin video lagi mungkin 1 bulan lagi kalau kalian antusias menonton video aku. Kalau penontonnya ini banyak, aku bikin video part 2 hasil sebulan aku pakai gitu, yang review jujur, karena ini kan bukan promosi, jadi bebas dong ya kan, karena aku akan men-sharingkan sesuatu yang emang benar-benar bagus dan aku pakai sendiri. Aku pasti bakal sharingkan ke kalian semua karena sharing is caring. Nah, buat kalian semua, kok kamu sok tahu ya tentang isi komposisinya, kamu tuh ada yang salah tuh, aku ada yang salah tuh gitu kan. Aku bukan dokter, aku juga bukan ahli skincare, aku juga bukan ahli obat-obatan atau yang mengerti tentang segala komposisinya. Kok aku bisa mengatakan ini kegunaannya buat ini kegunaannya buat ini gitu loh. By the way, aku emang sebelum aku buat video ini, aku mau cerita sedikit. Sebelum aku bikin video ini, aku udah riset, telaah lagi lebih dalam, kayak riset-riset di Google, menurut jurnal, artikel, terus ada skripsinya orang, tentang manfaat kegunaan dari kandungan masing-masing itu. Jadi kayak selama 2 hari aku riset apa aja sih manfaatnya dari kandungan-kandungan komposisi yang ada di samping sini, kan banyak banget ya komposisinya. Jadi aku cari tahu karena bukannya gimana-gimana gitu loh.
Karena aku pengen tahu juga apa yang aku masukkan ke tubuh aku, apa yang aku gunakan ke kulit aku. Pastinya aku harus tahu kandungan itu aman apa tidaknya. Oke, itu dulu video dari aku. Semoga video aku bermanfaat, berfaedah, dan juga aku jelas menjelaskannya buat kalian semua. Kalau memang aku ada salah-salah kata, atau salah-salah penjelasan, kalian lebih tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena kita saling sharing, karena sharing is caring. Itu dulu video dari aku. Semoga ini membantu. Gimana sih aku jelasinnya? Semoga aku jelas. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Kenapa? Karena aku bakal bagiin video-video tips, review, tutorial lainnya buat kalian semua. Dan aku akan update video-video terbaru setiap minggunya. Untuk tahu update aku, jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya. Bye bye, see you next video.